Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Indah Polimatullah dengan NIM 21163. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interpolasi analisis curah hujan. Yang pertama, kita menggunakan metode Thiessen-Polygon. Interpolasi Thiessen-Polygon ini merupakan teknik interpolasi spasial yang digunakan dalam analisis geospasial untuk menghasilkan estimasi nilai di lokasi yang tidak diketahui berdasarkan nilai yang diketahui di sekelilingnya. Poligon ini terbentuk dengan menghubungkan titik-titik data yang diketahui dengan garis-garis lurus yang membagi ruang di antara mereka secara merata. Lalu yang kedua ada metode IDW. Interpolasi IDW ini merupakan metode interpolasi yang digunakan untuk memperkirakan nilai-nilai di antara titik-titik data yang diketahui. Metode ini berdasarkan pada prinsip bahwa nilai-nilai di antara titik-titik data dapat diperkirakan berdasarkan jarak dan bobot yang diberikan pada titik-titik data tersebut. Lalu yang ketiga ada metode kriging. Interpolasi kriging ini adalah metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan nilai-nilai di antara titik-titik data yang diketahui. Metode ini sering digunakan dalam analisis spasial dan geostatistik untuk menghasilkan peta kontur atau permukaan yang halus berdasarkan data yang terbatas. Lalu di sini ada yang terakhir, metode spline. Metode spline ini teknik matematika yang digunakan untuk menginterpolasi atau mengaproksimasi fungsi di antara titik-titik data yang diberikan. Metode ini menggunakan fungsi-fungsi polinomial yang disebut spline untuk menghubungkan titik-titik data tersebut. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, kita akan membuka data yang sudah disediakan yang berbentuk Excel. Di sini ada stasiun curah hujan Kabupaten Kebumen. Yang pertama ini Buayan, Karanggayam, Kalian, dan Petanahan, lalu Rembun. Lalu setelah itu kita bisa save filenya, klik file, save as, kita taruh di ini kita berbentuk CSV ya. Mengapa disimpan berbentuk CSV? Supaya data curah hujan ini dapat digunakan di aplikasi ArcGIS. Mungkin seperti itu. Di sini kita pertama membuka aplikasi ArcGIS terlebih dahulu. Kita input data curah hujan Kabupaten Kebumen yang berbentuk CSV. Lalu kita add, lalu klik kanan, klik display XY data. Lalu ini filenya itu tetap, Y filenya itu tetap, Z filenya itu ganti curah hujan. Lalu klik edit. Ini pilih WGS 1984, klik OK. Lalu kita klik kanan, kita ekspor data. Kita save. Kabupaten Kebumen. Klik OK. Di sini kita bisa lihat muncul 5 stasiun yang ada di Kabupaten Kebumen. Ini remove. Lalu kita
input data lagi, administrasi kecamatannya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini wilayah dari Kabupaten Kebumen. Lalu kita akan beri label pada stasiunnya. Klik label, lalu seperti ini. Dia akan muncul seperti ini. Oke, kita lanjut. Untuk metode yang pertama, kita menggunakan Polygon Tizen. Polygon Tizen ini kita menggunakan Polygon Tizen Analysis. Ini input featuresnya kita drag di sini, curah hujan Kabupaten Kebumen. Lalu kita save. Save. Lalu environment, klik processing extend, klik ini diganti administrasi kecamatan. Lalu kita ke bawah, pilih raster analisis. Lalu kita mouse-nya itu diganti administrasi kecamatan. Lalu klik OK. Nah, ini hasil dari Tizen sendiri. Lalu kita lanjut. Setelah muncul seperti ini, sebelumnya kita buka dulu bioprocessing, klik clip, lalu kita input Tizennya ini, sini, administrasi kecamatan, lalu kita save. Sama seperti yang tadi, environment, klik processing extend. Nah, ini pilih administrasi kecamatan, raster analisis, pilih administrasi kecamatan, lalu klik OK. Ini hasil dari klip tadi, kita matiin yang ini. Lalu setelah itu kita akan ngecek luasan wilayah, dan klik Open Attribute Table. Nah, di sini kan belum ada luasan wilayahnya. Jadi kita klik X lagi, klik kanan, lalu kita klik Join. Ini di sini kita klik FID. Ini ganti curah hujan. Lalu klik kanan lagi, Open Attribute Table. Nah, di sini kan sudah ada luasan wilayahnya. Lalu kita klik X lagi. Kita lanjut ke metode yang kedua, menggunakan metode IDW. Dan metode IDW ini menggunakan yang spatial analysis. Input data curah hujan. Lalu kita pilih curah hujan. Kita save dulu.
beri nama IDW. Go environment sama seperti yang tadi, processing extend administrasi. Oke. Nah, ini dari metode IDW sendiri hasilnya. Lalu kita pada metode IDW ini kita bisa menambahkan kontur. Klik kontur pada search ini, kontur. Lalu klik spatial analysis. Nah, ini kita input data IDW. Lalu ini kontur intervalnya itu diganti 20. Lalu kita klik environment. Oh, kita save terlebih dahulu. Environment, processing extend. Klik OK. Nah, jadi seperti ini hasil dari kontur kita. Nah, ini hasil dari metode interpolasi menggunakan IDW. Lalu kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode kriging. Kita menggunakan metode kriging spatial analysis. Lalu kita input data curah hujan. Lalu ini Z value field-nya itu diganti curah hujan. Lalu kita save, kita beri nama kriging. Sama seperti yang tadi, environment, processing extend. Klik OK. Ini dari metode kriging, bisa kita lihat. Lalu sama seperti yang tadi, hasil dari kriging ini kita kontur. Ini input. Lalu intervalnya kita ganti 20 juga. Kita save. Save environment. Nah, ini hasil dari kontur menggunakan metode kriging. Lalu kita lanjut ke metode yang selanjutnya, yaitu metode spline. Kita input kabupaten Kebumen curah hujannya. Kita mati ini.
Lalu kita masuk ke set value field-nya ini diganti curah hujan. Kita save, beri nama spline. Environment sama seperti yang tadi. Klik OK. Oh, ini hasil dari metode spline. Lalu kita kontur, kita input ke spline-nya. Ini kontur interval diganti 20 juta. Save terlebih dahulu. Nah, ini hasil dari kontur spline. Oh ya, di sini kita bisa lihat perbedaan menggunakan 4 metode itu. Yang pertama itu Thyssen, menggunakan metode Thyssen. Nah, ini hasilnya. Lalu yang kedua menggunakan metode IDW. Menggunakan metode IDW. Lalu yang ketiga rigging. Ini hasil dari rigging. Lalu yang terakhir hasil dari metode spline. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.